Halo teman-teman, selamat datang di Notif. Buat kamu yang sampai saat ini masih sering resah, masih sering pusing dan lain sebagainya karena berita-berita tidak jelas yang ada di sosial media kamu, maka kamu cocok untuk menonton video ini. Teman-teman, setiap harinya kita tidak bisa lepas dari yang namanya internet, gadget, media sosial, dan sejenisnya. Oleh karena itu, ribuan, puluhan ribuan, ratusan ribuan, bahkan jutaan informasi itu kita selalu konsumsi setiap harinya. Nah teman-teman, terkait dengan informasi tersebut ada banyak jenis-jenisnya teman-teman. Ada yang benar dan ada yang tidak benar. Ada yang real, ada yang fake. Ada yang nyata, ada yang bohong. Di dalam penyebarannya, informasi itu dibedakan menjadi tiga, yaitu disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Ketiga jenis informasi ini adalah informasi yang tidak benar untuk disebarluaskan teman-teman. Namun kita tidak akan bisa untuk menghentikan peredarannya. Kita tidak bisa mengetahuinya jika kita tidak belajar dan mencoba untuk mencari tahu teman-teman. Oleh karena itulah di konten kali ini, di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama dan berdiskusi bersama terkait tiga macam tipe informasi tadi. Yang pertama, jenis berita bohong itu ada misinformasi teman-teman. Misinformasi secara sederhananya adalah salah informasi. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah informasi itu sendiri salah teman-teman, tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. Informasi jenis ini biasanya disebarkan tidak ada niatan untuk menyebabkan kerugian pada orang lain. Contoh misinformasi yang sering disebarkan oleh orang adalah terkait dengan adanya penculikan anak, kemudian isu-isu kesehatan juga, tetapi belum tentu itu benar karena kita nggak cek and recheck dulu, akhirnya kita sebarluaskan. Biasanya penyebaran misinformasi ini dilakukan dengan maksud yang sangat baik teman-teman, biasanya untuk meningkatkan kewaspadaan, kemudian kehati-hatian dan lain sebagainya terkait dengan keamanan dan stabilitas kehidupan sosial lainnya. Walaupun ini baik teman-teman, tidak ada niat jahat di dalamnya, tetapi kita harus tetap menghindari itu. Kenapa? Karena informasi yang kita sebarluaskan itu seharusnya adalah informasi yang fakta atau benar. Hal ini agar tidak adanya kesalahpahaman dari orang-orang yang membaca dan mengkonsumsinya. Sekali lagi, walaupun misinformasi ini bukanlah didasari dengan niat yang jahat teman-teman, tapi bisa jadi juga akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Misalnya ketika kita menyebarluaskan tentang informasi penculikan anak misalnya, oh jangan keluar, jangan kasih main-main anak kita jam 5 sore, ada penculikan di sana sini sekarang, mengincar anggota tubuh bayi untuk dijual, misalnya begitu. Hal ini tentunya walaupun itu tidak benar, walaupun tidak ada niat buruk dari penyebarnya, tetapi akan sangat meresahkan teman-teman. Ya, kita penuh dengan ketakutan. Akibatnya misalnya anak pergi ngaji itu nggak dikasih lagi karena ketakutan tadi. Oke, yang kedua teman-teman adalah disinformasi. Nah, disinformasi ini adalah berita yang salah teman-teman. Disinformasi ini konteksnya si penyebar berita ini tahu bahwa informasi itu salah, tetapi sengaja disebarluaskan dengan niat untuk menipu, mengancam, dan merugikan orang lain. Contoh disinformasi ini adalah konten-konten atau berita-berita yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan sejenisnya, fitnah-fitnah gitu. Ya, kalau disinformasi ini tentunya dari pengertian secara penyebarluasannya kita langsung tahu tuh bahwa hal ini seharusnya wajib untuk dihindari, karena selain membahayakan orang lain juga bisa jadi membahayakan diri kita sendiri. Jangan cari musuh lah di media sosial, karena kita butuh teman, bukan butuh lawan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah malinformasi teman-teman. Malinformasi ini adalah jenis informasi yang konteksnya si penyebar tahu bahwa informasi ini benar, tetapi disalahgunakan teman-teman, disebarkan dengan niat untuk membahayakan orang lain. Nah, itu dia teman-teman beberapa jenis informasi dilihat dari segi penyebarannya. Di antara ketiga informasi tersebut, manakah yang sering teman-teman temukan? Tetapi kalau ditemukan teman-teman, jangan disebarluaskan, cukup sampai di sana saja. Ya, kita harus menjadi bagian daripada orang-orang yang memperjuangkan bahwa isi-isi media sosial ini adalah hal-hal yang baik, karena hal-hal yang buruk
dari penyalahgunaan media sosial ini akan sangat berdampak, bahkan bisa menghancurkan antar kelompok masyarakat. Pasti teman-teman sudah memiliki sedikit gambaran, sedikit wawasan lah tentang ketiga jenis informasi ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman, kerabat, keluarga, dan lain sebagainya, supaya semakin banyak daripada kita-kita yang menjadi pejuang literasi digital di tempat kita. Kita harus berusaha menghadirkan literasi digital di dalam skop manapun, di dalam lingkungan apapun, sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga perlu, sangat perlu. Oke, akhir kalam, jadilah netizen yang cerdas, jangan mudah dibodohi, dan bijaklah dalam bermedia sosial. Sampai jumpa di konten selanjutnya.